bagaimana hal-hal yang membedakan antara yang hak di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang batil. Maka di dalam salah satu ilmu tauhid para ulama mengangkat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah syafa'atul kubra, yaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang syafaat, syafaat itu adalah memberikan kemudahan kepada seorang hamba yang beriman, yang mana dia berhak masuk ke dalam surga, akan tetapi tertahan dikarenakan adanya dosa-dosa yang ia lakukan di dunia. Maka dosa-dosa yang dilakukan di dunia ini menjadi sebab tertahannya hamba-hamba ini untuk masuk ke dalam surganya kelak. Bahkan bukan saja tertahan untuk masuk ke dalam surganya, bahkan untuk menikmati minuman dari haudnya Nabi, dari telaganya Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar, itu pun juga terhambat dikarenakan dosa-dosanya itu. Maka ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang haud, karena haud atau telaga Nabi ini juga berkaitan tentang syafaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarudanna 'alan nasi min ashabi hatta idza arafathum ukhturju duni faqul ashabi fa yaqul la tadri ma ahdatsu ba'da. Yang artinya, datang kepada manusia ashabi, sahabat-sahabat saya, maka harus dibedakan antara sahabat Nabi dengan kawan-kawan Nabi. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, mengimani atau meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, dan mengimani apa yang diberikan atau yang diberikan dari Rasulullah SAW dari ajaran Islam itu adalah kebenaran. Maka siapakah kawan-kawan Rasul? Kawan-kawan Rasul adalah orang yang tidak melihat Nabi Muhammad SAW, tetapi mengimani dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Itu adalah kita. Maka dikatakan ja'alan nasi min ashabi, datang seseorang kepada sahabat saya, hatta idza arafathum ukhtuliju duni, maka ketika mereka mengetahui ukhtuliju duni, maka dia mendekat kepadaku. Faqul ashabi fayaqul la tadri ma ahdatsu ba'da. Maka ini berkaitan tentang seseorang yang pada saat nanti di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhirat kelak itu pada saat hari kiamat sudah terjadi, maka bumi kita hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat bumi baru. Apakah nanti ada tumbuhan di sana? Tidak ada. Apakah nanti di sana ada perbukitan? Tidak ada. Apakah nanti di sana ada bangunan? Tidak ada. Jadi buminya lapang, Bapak Ibu sekalian. Lapang. Tidak ada sesuatu yang berdiri tegak dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi. Semuanya lapang, datar. Nah, itu yang dikatakan adalah Arafah. Nama Arafah berasal dari tempat yang ada di Mekah. Nama ini dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamai bumi baru yang ada di akhirat kelak. Jadi ini adalah bumi baru yang diberi nama Arafah. Maka manusia pada saat itu dibangkitkan kembali. Pada saat dibangkitkan kembali, sudah berbentuk oleh tubuhnya itu, maka di belakang mereka sudah ada api. Yang mana bila mereka melihat api itu, maka seluruh manusia yang baru dibangkitkan, dihidupkan kembali itu, mereka akan berlarian menuju ke tengah bumi tersebut, ke tengah Arafah. Setelah mereka dibangkitkan, bertahun-tahun, ribuan tahun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang tersebut. Dibiarkan dengan matahari yang tidak jauh dari kepalanya.
Dikatakan dalam hadis hanya 1 jengkal dari kepala mereka. Bayangkan saja matahari yang teriknya bila kita di Mekah itu mungkin sekitar 40 bahkan lebih dari 40 derajat. Itu pun ban-ban itu sudah meleleh Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan matahari pada saat di hari kiamat kelak yang hanya sejengkal dari kepala kita saja? Maka seluruh tetesan dari keringat-keringat kita itulah yang akan menenggelamkan kita. Ada seseorang yang muslim, tetesan keringatnya hanya menenggelamkan semata kakinya. Ada yang menenggelamkan sampai ke betis, ada yang menenggelamkan sampai ke lehernya, ada yang bahkan menenggelamkan sampai lebih dari kepalanya, dan dia berenang selama itu di akhirat. Dan itu bukan 1000, 2000, 3000 tahun. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan terlebih dahulu. Maka pada akhirnya mereka membutuhkan bantuan dari para rasul. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat-sangat panjang, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana orang-orang muslim pada saat itu, bagaimana orang-orang non-muslim pada saat itu, entah itu Hindu, Buddha, ateis dan lain sebagainya. Maka pada saat itu mereka berpikir, bagaimana caranya biar kita bisa selamat terlebih dahulu dari azab yang ada di padang mahsyar tersebut. Maka dalam satu hadis dikatakan, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilaham." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan oleh sebuah daging domba. Fadafa ilaihi min hazira. Maka Rasulullah dihidangkan paha daging yang kaki depannya. Jadi ada kambing, ada kaki depan, ada kaki belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memilih paha dari kaki depannya. Wa kana tu'jibuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat heran dengan daging paha ini, kenapa sangat bagus sekali. Fa nahasa minha nahsyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigit daging tersebut. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ana sayyidun nas yaumil qiyamah." Sesungguhnya saya adalah pemimpin manusia, pemimpin para nabi pada hari kiamat kelak. Wal tadruni lima dzalik. Apakah engkau tahu kenapa saya bisa dijuluki sebagai pemimpin manusia pada saat itu? Yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin. Pada hari kiamat di padang mahsyar, para manusia dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, dari orang yang paling pertama Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir di hari kiamat. Ala tarana ila ma antum fihi, ala tarana ila ma qad balagakum. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada saat itu? Apakah kalian tahu apa yang terjadi, keadaan kalian bagaimana pada saat itu? Ala tanzuruna may yashfa'u lakum ila rabbikum. Apakah kalian tahu siapa yang memberi syafaat pada saat itu? Apakah kalian tahu siapakah yang menolong kalian pada saat kesusahan pada saat itu? Fayaqul ba'dun nas li ba'di abukum Adam. Maka salah satu dari mereka yang pada saat kumpul di padang mahsyar itu dari kaum muslimin mengatakan, "Ayo kita pergi ke Nabi Adam." Fayaquluna ya Adam anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Khalaqakallahu biyadihi fanafakha fika min ruhi wa amara al-malaika fasajadu laka fashfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya para manusia. Dan ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada badanmu, kepada tubuhmu. Dan para malaikat diperintahkan untuk sujud kepadamu. Maka berilah kepada kami syafaat, pertolongan pada saat itu. Maka Adam berkata, Bapak Ibu sekalian, ala tara ma qad balaghana fa yaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlu wa la yaghdab ba'dahu mithlu wa innahu nahani 'ani asy-syajara fa 'asaytuhu nafsi 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 nafsi.
Maka Nabi Adam pada saat itu Bapak Ibu sekalian berkata, ada kesalahan saya yang sehingga saya tidak bisa memberikan pertolongan pada saat ini di akhirat kelak. Maka Nabi Adam berkata, kesalahan saya adalah saya dilarang untuk memakan buah dari suatu pohon dan saya memakannya. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, keadaan kita pada saat ini masing-masing. Saya juga membutuhkan pertolongan dan kalian juga membutuhkan pertolongan. Jadi pada saat itu para anbiya juga membutuhkan pertolongan karena dibiarkan oleh Allah sangat lama di situ kepanasan. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Maka saya sarankan, saya rekomendasikan kalian pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayaqul, ya Nuh, anta awalur rasul ila ahli al-ardh. Wahai Nabi Nuh, engkau adalah manusia pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi untuk berdakwah. Wa sammakallahu 'abdan syakur, dan engkau diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala 'abdan syakur, seorang hamba yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana. Fayaqulu Nuh, maka Nabi Nuh berkata, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithluhu wa la yaghdab ba'dahu mithluhu wa innahu kanat li da'watuhu biha ala qaumi nafsi. Maka Nabi Nuh berkata, wahai manusia, sesungguhnya keadaan kami pun pada saat ini kesusahan. Engkau meminta pertolongan kepada kami, sedangkan saya sendiri pernah bermaksiat kepada Allah satu kali saja. Bukan maksiatnya berbohong, bukan maksiatnya berdusta, bukan maksiatnya membesarkan suara kepada orang tua, bukan. Maka salah satu maksiat Nabi Nuh adalah Nabi Nuh tidak sabar terhadap dakwahnya, sehingga pada saat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya Rabb, la tazar 'alal kafirina dayyara, innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau biarkan orang-orang kafir yang berada di masa saya ini terus berkembang biak. Bila engkau biarkan mereka berkembang biak, maka engkau akan melihat bahwa mereka hanya melahirkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu. Maka di masa Nabi Nuh itu, Bapak Ibu sekalian, orang-orangnya bisa dihitung dengan jari. Siapa saja yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ada ulama mengatakan tidak lebih dari 40 orang saja. Ulama lain mengatakan tidak lebih dari 100 orang. Itu sudah termasuk keluarganya, sudah termasuk umat-umatnya yang lain. Jadi salah satu nabi yang pengikutnya paling sedikit adalah Nabi Nuh. Karena pada saat itu adalah pertama kali terjadinya kekufuran, pertama kalinya terjadi penyembahan kepada berhala di masa Nabi Nuh. Maka ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, jadi di mana di bumi ini ada manusia, Nabi Nuh pergi. Dari ujung dunia ke ujung dunia Nabi Nuh pergi. Maka masa berdakwahnya lebih lama daripada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ karena Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir yang hidup di masanya dimusnahkan, dimatikan, diberi azab, maka permintaan dan doa yang tidak bagus itu menyebabkan Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi pertolongan atau memberi syafaat kepada umat yang ada di hari kiamat pada saat itu. Bayangkan kita Bapak Ibu sekalian, berapa kali kita melihat anak kita saja, nah kalian bukan main sudah mencela. Berapa kali kita melihat ada kawan kita berbuat salah, kita mencela. Maka celaan-celaan ini yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan kedudukan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad alaihissalam
pada saat seorang hamba atau pada saat beliau berdakwah, beliau dilempar oleh kotoran-kotoran. Beliau berdoa, andai kata orang ini tidak masuk Islam, semoga saja anaknya bisa masuk ke dalam Islam. Maka doa Nabi Muhammad itu selalu baik. Nah, inilah para ulama membedakan antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh berkata, nafsi, 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 nafsi. Pada hari ini kita masing-masing. Saya juga memiliki urusan yang susah untuk diri saya sendiri, dan kalian juga memiliki urusan kalian sendiri. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Maka Nabi Nuh merekomendasikan untuk pergi ke Nabi berikutnya, Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berkata, fayatuna Musa fayaqul ya Musa anta Rasulullah istafaqallah bi risalati wa bi taklimihi 'ala nas isra' lana ila rabbik. Wahai Nabi Musa, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Istafaqallah bi risalati. Allah memuliakanmu dengan risalah yang diturunkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, masih ingat tidak kitab apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Kitab apa? Taurat. Ini salah satu keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengatakan, fayaqul lahu Musa inna rabbi qad ghaliba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu wa inni qataltu nafsan lam umiru bi qatlihi nafsi. Maka Nabi Musa berkata, wahai manusia, saat ini saya juga sedang kesusahan. Saya tidak dapat menolong kalian dikarenakan pada saat saya masih muda, sebelum saya menjadi seorang rasul, saya pernah memukul salah satu orang yang berasal dari Bani Israel. Yang mana Bani Israel tersebut berpihak kepada Raja Fir'aun. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Bani Israel itu ada banyak kelompok. Ada 12 kelompok Bani Israel yang dikatakan di dalam Al-Quran. Maka salah satu dari 12 kelompok itu berbeda-beda. Ada yang pro kepada Bani Israel, ada Bani Israel yang pro kepada Raja Fir'aun. Maka orang-orang yang pro kepada Raja Fir'aun, mereka mengincar jabatan-jabatan yang ada di kerajaan Mesir pada saat itu. Tetapi tentunya mereka akan berlepas diri dari kaumnya, dari asalnya. Maka salah satu di antara mereka adalah orang-orang Bani Israel, yang mana mereka lebih memilih pro kepada Raja Fir'aun. Pada saat itu salah satu bangsa Israel ini melihat Nabi Musa alaihissalam sedang duduk bersama bangsa Israel yang lainnya. Maka salah satu bangsa Israel ini berkelahi dengan bangsa Israel. Jadi sesama bangsa Israel, Bani Israel itu berkelahi, Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa lebih memilih menolong orang Israel, bangsa Israel, orang Yahudi. Pada saat itu dikatakan orang Yahudi karena bukan agama Yahudi, tetapi dikatakan Yahudi karena keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena Nabi Yakub julukannya adalah Yahudi. Yahudi itu bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Abdullah, hamba Allah. Maka itu salah satu kesalahan Nabi Musa alaihissalam yang membuatnya tidak dapat memberikan syafaat di hari akhir nanti. Maka Nabi Musa berkata, idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu, inna rabbil qadri bil yawma ghadban lam yaghdab qablahu misluh wa la yaghdab ba'dahu misluh wa zakara kadzibatuhu nafsi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya saya memiliki satu kesalahan. Kesalahan Nabi Ibrahim itu cuma satu, Pak,
yaitu beliau pernah berbohong 2 kali. Cuma berbohong 2 kali selama hidupnya. Dan itu pun demi kemaslahatan atau demi nyawa istrinya. Yang pertama adalah pada saat Nabi Ibrahim di Mesir. Pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kota Mesir. Yang pada saat itu di kota Mesir ada seorang raja, julukannya juga Firaun. Tapi bukan Firaun yang Musa, akan tapi Firaun yang berada di masa Nabi Ibrahim. Dari Palestina beliau bersama istrinya pergi ke Mesir. Di Mesir pada saat itu ada sebuah tradisi. Orang luar yang masuk ke dalam kota Mesir, ke dalam negara Mesir, maka istrinya akan diambil oleh Raja Mesir, dijadikan sebagai istri raja tersebut. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim demi kemaslahatan istrinya itu, dia berbohong. Dia berkata, ini adalah ukhti, ini adalah saudari saya, bukan istri saya. Sehingga pada saat itu Raja Mesir pada saat itu percaya, dan entah bagaimana terjadi percakapan. Nabi Ibrahim mengajak Raja Mesir tersebut untuk masuk ke dalam Islam, sehingga akhirnya raja tersebut masuk ke dalam Islam dan memberikan salah satu. Nah, di ini ada perbedaan pendapat. Ada yang berkata Siti Hajar itu adalah anak Raja Mesir, ada yang berkata Siti Hajar itu adalah pembantu atau hamba dari Raja Mesir. Maka dua pendapat ini para ulama berbeda pendapat, tetapi yang pasti Siti Hajar itu akhirnya menjadi istri dari Nabi Ibrahim. Maka itu salah satu kebohongan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma 2 kali, Pak. Kita pernah nggak terhitung berapa kali kita berkata bohong selama hidup kita? Ada yang berbohong 1 bulan, ada nggak yang pernah nggak berbohong? Nggak usah 1 bulan, 2 minggu, Pak. Ada yang nggak pernah berbohong, entah kepada istrinya, kepada anaknya. Nak, jangan nak, itu berbahaya, padahal tidak berbahaya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tertahan untuk memberikan pertolongan pada saat itu karena kebohongannya yang hanya 2 kali saja. Maka mereka berkata, "Wahai Nabi Isa, engkau adalah Rasulullah. Engkau dilahirkan oleh Maryam dan engkau merupakan salah satu ruh yang dilemparkan Allah seperti Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bangkit, maka itu berasal dari ruh yang Allah lemparkan kepada Nabi Adam. Allah tiupkan kepada Nabi Adam. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan, hanya berbedanya seperti itu. Nabi Adam diciptakan, tidak dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan, akan tetapi ruhnya Allah lemparkan tanpa ada sebabnya. Kalau kita dilahirkan sebab-sebabnya, baru Allah tiupkan ruh kepada janin. Akan tetapi Nabi Isa tidak ada sebab-musababnya, langsung Allah tiupkan ruh ke dalam perutnya Nabi, ke dalam perutnya Maryam, sehingga Maryam mengandung dan melahirkan. Ini salah satu keutamaan dari Nabi Isa. Qala hakadha huwa kalimatun nas fil mahdi. Fas'alana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi ala tara ma qad balaghana fa yaqul lahum Isa. Maka Nabi Isa salah satu dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu nabi yang pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala langsung adalah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa. Beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sedang Isra dan Mi'raj. Jadi tidak semua para anbiya pernah langsung berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa berkata, "Ana ma'indi syai'." Saya tidak punya wewenang, Bapak Ibu sekalian, di dalam memberikan pertolongan kepada kalian di hari kiamat ini atau di padang mahsyar ini. Nabi Isa kenapa berkata seperti Nabi Isa? Karena dia mengerti yang memiliki wewenang adalah Nabi akhir zaman, memberikan syafaatul kubra. Jadi syafaatul kubra itu syafaat untuk seluruh orang dari zaman dahulu
sampai orang yang hidup di zaman terakhir. Itulah syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama berkata bahwa neraka dengan surga itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti arsy juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Akan tapi ulama mengatakan mana yang lebih luas antara arsy dengan surga? Maka ulama mengatakan yang lebih luas adalah arsy. Walaupun sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi arsy itu lebih luas. Maka ketika dikatakan oleh janji Allah dalam Quran, khalidina fihi abada, engkau akan hidup selama-lamanya, khalidina, selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah surga itu kekal? Kalau surga itu kekal, apakah surga itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan jadi satu pertanyaan. Ketika Allah berkata khalidina fihi abada, Allah itu kekal dan Allah berjanji yang masuk surga itu kekal hidup selama-lamanya di dalam surga. Maka jawabannya adalah kekalnya manusia di dalam surga itu diikat dengan janji Allah. Maka kekalnya surga itu, kekalnya makhluk ini dikaitkan dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bumi kenapa tidak menjadi kekal? Karena Allah sudah berjanji pada hari kiamat seluruh yang ada di langit dan di bumi semuanya hancur. Maka bumi dijadikan hancur karena itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada iradah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Summa yaftahallahu alayya wa yuhibuni min mahamilihi wa hasanasana alayhi syai'an. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sujud di bawah arsy, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy. Dan pada saat itu tidak ada yang tahu berapa lama Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bisa saja itu ribuan tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin meminta agar diberikan syafaat. Jadi diberikan hak untuk memberikan pertolongan. Walaupun sebenarnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Muhammad berhak menunjuk, oh ini ya Allah tolong dibantu. Ini Allah tolong dibantu. Ini Allah tolong dibantu. Jadi tinggal tunjuk saja, ya Allah, jamaah yang berada di Masjid Tarbiyah tolong dibantu. Tolong diselamatkan dari siksa atau dari sulitnya hidup di hari kiamat. Tinggal tunjuk saja Rasulullah. Umat Islam, umat yang berada di masa terdahulu, umat yang akhir, selama masih muslim, tolong dibantu ya Allah. Seperti itu syafaat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tihi isfa' tasfa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, bangkitlah, mintalah, kami akan memberikan kepadamu apapun yang engkau minta. Isfa' tasfa. Jika engkau ingin memberikan pertolongan kepada orang-orang di masa ini, di hari kiamat ini, tasfa, engkau akan bisa memberikan pertolongan. Faqul ya Rabb ummati ummati ya Rabb ummati ummati ya Rabb ummati ummati. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ummati ummati, berikan pertolongan kepada umatku umatku, berikan pertolongan kepada umatku umatku, berikan pertolongan kepada umatku umatku. Fayaqul udkhul min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Kaum syaraka'un nas fi masawa min al-abwab faqala wallazi nafsi biyadihi lima baina masra'in min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Basrah. Maka Bapak Ibu sekalian, syafaatul kubra ini terjadi sebelum manusia dihisab. Sebelum manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baru bangkit dari kematiannya, dihidupkan di padang mahsyar, dikumpulkan. Jadi belum ada hisab.
Belum ada pertanyaan-pertanyaan, belum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum melewati Shiratal Mustaqim, belum. Masih jauh sekali. Masih terlalu jauh. Jadi posisinya masih belum ada di surga, belum ada yang masuk ke neraka. Maka syafaat yang pertama di hari kiamat adalah Rasulullah diizinkan untuk membuka semua haud-haud para anbiya. Seluruh telaga para anbiya, Nabi Adam punya telaganya masing-masing. Kemudian Nabi Nuh punya telaganya sendiri. Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi yang bukan rasul itu juga punya telaganya sendiri. Nabi Khidir punya telaganya sendiri. Nabi siapa lagi yang kita kenal? Nabi Sis punya telaganya sendiri. Jadi seluruh nabi dengan para rasul itu ada umatnya masing-masing, dan umatnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka para rasul dan para anbiya itu memiliki telaganya masing-masing, tapi terkunci telaganya. Tidak bisa masuk orang. Bayangkan sudah berapa ribu tahun di padang mahsyar itu belum minum, kepanasan, belum minum. Bahkan dari keringatnya itu nggak bisa diminum. Maka salah satu pertolongan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, ya Allah, bukalah telagaku dan telaga para anbiya. Maka Allah izinkan dibuka pintunya itu. Bahkan pintunya telaga Nabi Muhammad SAW itu seluas antara Mekah dengan Basrah. Basrah itu di Irak. Jadi antara dari Saudi sampai ke Irak. Itu pintu untuk masuk ke telaga Nabi Muhammad SAW. Sangat luas sekali. Dan telaganya ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari umat para rasul dan para nabi tersebut. Maka telaga yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tayna kal kausar." Sesungguhnya kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan telaga Al-Kausar kepadamu. Maka telaga Al-Kausar ini para ulama mengatakan yang diriwayatkan oleh Allah, yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang bernama Urwah, dikatakan bahwa telaga Al-Kausar ini berasal dari kalimat la ilaha illallah yang ada di surga itu. Kemudian mengalir bersandingan dengan Shiratal Mustaqim. Jadi ini sirat, di sini ada telaganya, ada aliran sungainya. Dan aliran sungainya itu berhenti di telaga Al-Kausar yang ada di bumi yang baru itu. Dan bercabang-cabang, ada yang bercabang ke telaganya Nabi Adam, ada yang bercabang ke telaganya Nabi Nuh, ada yang bercabang ke telaganya Nabi Ibrahim. Tapi semuanya itu berasal dari sungai tersebut. Yang mana sungainya itu bukan milik seluruh nabi, tetapi sungainya itu adalah kepemilikan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad memberikan kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul yang lainnya untuk menjadi telaga mereka masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat untuk meminum telaga tersebut cuma 3 syaratnya. Pertama, dia adalah seorang mukmin, seorang muslim. Maka bagi yang bukan seorang muslim, tertahan untuk masuk. Di setiap pintu telaga itu terdapat malaikat-malaikat penjaga. Maka ketika Rasulullah dalam hadis yang lain dan hadis yang sangat panjang dikatakan, wahai malaikat, kenapa engkau menahan orang yang dulu saya kenal pada saat saya berdakwah? Jadi pada saat itu Rasulullah melihat orang ini muslim pada saat itu. Tetapi Allah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Maka salah satu dari orang-orang muslim di masa Rasul itu ada yang berubah haluan menjadi orang yang kafir kembali. Maka orang-orang yang kenal Rasulullah pada saat itu dan akan tapi masuk kembali ke dalam agama yang lain, maka tertahan oleh para malaikatnya. Ditahan. Engkau tidak boleh masuk karena engkau bukan seorang muslim. Yang kedua syaratnya Bapak Ibu sekalian adalah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
tidak setiap muslim yang berada di akhirat kelak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dosanya ini terlalu besar sekali. Terlalu besar sekali sampai tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Selain yang berbuat kafir adalah orang yang durhaka kepada ibunya. Ini yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang ibu yang telah melahirkannya, menyusuinya, memberikan semua yang dibutuhkan, tiba-tiba ketika dia sukses berbalik arah malah durhaka kepada ibunya. Nah, ini salah satu orang yang tidak bisa mendapatkan syafaatul kubra. Kemudian yang ketiga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi artinya orang ini diberikan kesempatan, walaupun Allah tidak suka, tetapi masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum haud tersebut, meminum telaga Al-Kautsar tersebut. Maka para ulama mengatakan tentang telaga Al-Kautsar itu bahwa cedoknya atau gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya. Maka kalau kita membayangkan di zaman ini itu seperti kalau kita mandi. Kita mengambil apa tuh Bapak Ibu sekalian? Gayung. Nah, gayung-gayungnya itu terbuat dari berlian. Dikatakan dalam sebuah hadis, gayung-gayung itu terbuat dari zambarut. Zambarut itu seperti batu-batu mulia, seperti itu. Kemudian ketika kita meminum, lebih dingin daripada es, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik. Jadi di di surga itu ada misik, dan misik yang ada di surga itu kalah dengan wangi misik yang ada di air telaga tersebut. Maka itu minuman pertama yang diminum oleh manusia pada saat itu, dan setelah meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya, walaupun dia qadarul maut masuk ke dalam neraka. Tetapi yang pertama, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Barang siapa yang telah meminumnya, maka tidak akan kehausan selama-lamanya, walaupun ia masuk ke dalam neraka. Nah, ini salah satu syafaat. Masih ada syafaat-syafaat lain, tetapi karena waktunya tidak cukup, kita cukupkan sampai di sini tentang syafaat yang pertama ini. Insya Allah kalau ada waktu lagi, kita akan bahas syafaat-syafaat berikutnya. Bagaimana orang yang sudah masuk neraka diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersujud kepada Allah meminta agar orang ini dikeluarkan. Orang yang seyogyanya harus masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad bersujud, ya Allah jangan masukkan dia ke dalam neraka, tolong diberikan, tolong diampuni. Akhirnya diampuni. Orang yang buat dosa besar, ya Allah ampuni dia, berikan dia kesempatan, ampuni dan masukkan ke dalam surgamu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian makna dari syafaat Nabi Muhammad SAW.